Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul dalam ibadah pagi kita pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bersatu hati berdoa sebelum mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sepanjang malam juga Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga kami sampai detik ini Tuhan. Tuhan, kumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama boleh naikkan syukur kami, naikkan sembah kami Tuhan Yesus, untuk mengucap syukur bersama-sama Tuhan Yesus. Naikkan syukur doa kami di hadapan Yang Kudus Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh rasakan kasih-Mu, rasakan mujizat-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami Bapa, kami bersatu hati Tuhan Yesus mengikat tolak patah, hancurkan segala kuasa setan, iblis, roh jahat, roh kutuk, maut, kesialan, malapetaka, roh penghalang doa, roh pencuri firman, damai sejahtera Tuhan yang coba mengganggu, mengacaukan ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat tolak patah, hancurkan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan barang siapa Tuhan ada sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini masih ada di dalam perjalanan Tuhan, kiranya Tuhan boleh tibakan mereka di tempat ini dan kami boleh sama-sama naikkan syukur kami dan kita angkat pujian diam di hadirat-Mu.
Tuhan kehadiran-Mu Bapa di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Kami sadar Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Kami sadar Tuhan seluruh kehidupan kami, kekuatan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, itu adalah bukan karena usaha kami Tuhan, bukan karena kekuatan hebat gagahnya kami Tuhan, tapi itu murni karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini kami masih boleh bernafas Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa dan menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan sebentar Tuhan kami menaikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita sebab Tuhan Dia baik. Segala puji syukur.
dalam kehidupannya saya persilahkan. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Saya berdiri di sini bersyukur karena anak-anak kami, mungkin juga sebagian dari jemaat di sini, ada yang menuju remaja, pra-remaja dan seterusnya. Ada yang dari SD ke SMP, ada yang naik dan seterusnya. Saya mengucap syukur di sini mengawali kenaikan anak saya di SMP, di SMA ke SMA, maksud saya, dengan segala kekurangan kami, dengan begitulah adanya. Pagi ini saya mengucap syukur melalui sebuah pantun seloka berdasarkan literatur. Pantun seloka ini ada berada di abad ke-16 dan 17. Jarang sekali, mungkin hampir ada beberapa orang saja yang menuliskan pantun seloka ini, dan saya akan membawakannya. Shalom, kata bermula dari bumi mauting batu aji pangkalambung. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya berpantun seloka, mengucap syukur kepada Tuhan. Telapak dua dibelah tiga, dimasukkan ke dalam gelas. Meskipun bukan peringkat pertama, bersyukur masuk 10 besar di kelas. Papan ulin keras kayunya dibelah dua, dijadikan tiang. Dari pra-remaja kini remajanya, semoga tumbuh menjadi insan gemilang. Mendayung perahu di sungai Arut, airnya keruh mengalir ke hulu. Teruslah mengejar cita-cita luhur, agar tercapai harapanmu selalu. Sirih bertemu pinang dibelah dua, disusun rapi warnanya merah. Sekian pantun seloka saya tutupkan sudah. Terima kasih, salam penuh berkah. Burung kutilang terbangnya tinggi, dimakan elang jatuh ke bumi. Terima kasih buat sahabat semua. Doa kita adalah yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih. Ruang kesaksian saya tutup, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, kepada Bapak Ibu Kasim saya persilakan untuk
berdoa persembahan. Terima kasih ya Bapak buat kehadiran pada pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang minggu Kau telah menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kau memberkati kami sepanjang minggu ini, tiada berkekurangan satu apapun. Kami percaya ya Bapak, sepanjang minggu yang akan datang Kau juga menyertai kami, dan kami percaya berkat-Mu tidak berkekurangan bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau kiranya memberkati setiap pemberian kami dalam apapun. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Kepada yang bertugas saya persilahkan diiringi dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
Berbicaralah Tuhan atas setiap kami siap mendengarkan. Roh Kudus, tuntun setiap kami, tolong setiap kami, agar kami mengerti isi hatimu pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini, dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji nama Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini yaitu tentang keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Ini adalah judul yang diberikan oleh Gereja Betel Indonesia pada minggu terakhir di bulan Juni. Nah, Gereja Betel Indonesia ini setiap bulan Juni itu temanya adalah keluarga. Jadi bertepatan dengan bulan ini juga judulnya adalah keluarga. Nah, kita belajar dari keluarga yang dipanggil Tuhan, itu keluarga Abram atau yang lebih dikenal dengan Abraham. Nah, di sini panggilan Tuhan kepada Abram menunjukkan bahwa berkat Allah tidak berhenti pada diri sendiri. Allah memberkati umatnya supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, jadi di sini panggilan Tuhan kepada Abram menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak berhenti. Jadi berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang, tidak memandang suku, agama, dan ras, semua ditujukan kepada orang-orang yang mau memenuhi panggilan Allah. Kalau kita melihat latar belakang Abram, dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita baca di Yosua pasal 24, kita belajar sejarah sedikit ya dari keluarga Abram. Kita buka kitab Yosua pasal 24 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ke kita sekalian. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka menyembah kepada berhala. Nah, bagaimana prosesnya Tuhan memanggil Abraham ini luar biasa. Dari orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai dia taat pada panggilan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar apa yang nas ini ajarkan tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama yaitu panggilan taat kepada Tuhan. Saya akan bacakan kembali di ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang
Abraham keluar dari zona nyaman, yang dari awal ikut bersama orang tuanya. Dan kita tahu Abraham ini dalam perjalanannya dia punya banyak sekali harta. Dan dari beberapa literasi yang saya baca, orang Kasdim itu orang yang luar biasa, mempunyai materi yang banyak, harta yang banyak. Dan mereka dari Kasdim, dan kemungkinan mereka juga adalah orang yang berada. Nah, Abraham meninggalkan semuanya itu, keluar dari zona nyaman. Meskipun dia bawa harta bendanya, dia bawa istri, bawa keponakan, bawa Lot, kemudian bawa orang-orang yang mengikuti dia, tetapi dia tidak ada di zona nyamannya lagi. Dia keluar karena mengikuti panggilan ketaatannya kepada Tuhan. Dan sini kita belajar bahwa berkat Allah seringkali dimulai dari langkah iman dan ketaatan. Jadi langkah imannya dulu Bapak Ibu Saudara. Percaya dulu nggak pada Tuhan? Kalau Tuhan bisa memelihara kita. Percaya dulu nggak Tuhan bisa mencukupi kita? Percaya nggak Tuhan bisa menyembuhkan kita? Percaya nggak Tuhan bisa membebaskan kita? Percaya tidak kita lihat? Percaya sesuatu yang mustahil itu adalah iman. Nah, kita belajar dari Abraham, dari dia belum punya anak sampai punya anak, dia mengajarkan kepada anaknya untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itu langkah iman. Baru ketaatan. Ketika kita percaya, kita taat. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini ketika kita mendengar panggilan ketaatan Abraham dari yang bukan orang percaya menjadi orang yang dikenal sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Nah, ini yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana perjalanan iman Abraham tidak hanya sampai dia meninggalkan keluarganya, tapi dia harus hidup dengan penuh masalah, tapi Tuhan tetap menyertai dia. Bahkan sampai Tuhan meminta anaknya, dia tetap percaya Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk dia. Nah, di sini keluarga yang diberkati bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, keluarga yang diberkati bukan keluarga yang sempurna, berarti bukan dari perspektif kita manusia, bukan dari cara pandang kita. Oh, dia hebat, oh dia kaya, oh dia punya segalanya, dia pasti diberkati Tuhan. Tidak, saudara. Kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, tidak semua orang punya yang dipanggil Tuhan. Tidak semua orang punya yang percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi kita melihat Abraham, sudah dia diberkati Tuhan secara materi, dia juga diberkati Tuhan secara rohani. Nah, itu yang harus kita contoh. Tidak hanya kaya di dunia, tapi kaya di surga. Itu yang harus kita contoh. Jangan ketika kita punya segalanya, kita diberkati Tuhan secara luar biasa, kita meninggalkan Tuhan. Nah, di sini sempurna itu bukan yang kita lihat, tetapi yang Tuhan lihat itu apa? Ketika keluarga tersebut dari kepala keluarganya itu mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau bagikan pengalaman hidup saya pada pagi hari ini. Ketika saya sekolah SD, SMP, saya diiming-imingi, nanti jadi elektro, nanti jadi tukang program-program, nanti lulusannya situ IT lah kalau sekarang terkenalnya ya, elektro ya. Tetapi sering perjalanannya waktu, keinginannya berubah dengan ayah saya, bapak saya yang almarhum, teman dia, kamu jadi hamba Tuhan aja. Awalnya nggak terima, Bapak Ibu Saudara.
saya nggak bisa sekolah kita, saya harus suruh sekolah kita. Tetapi ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan memampukan saya sampai saya bisa berdiri di tempat ini melayani Tuhan. Itu karena Tuhan yang memberikan anugerah kepada saya. Kalau saya berpikir, apa jadi hamba Tuhan? Capek. Ada uang gak seberapa. Tapi Tuhan menambahkan semuanya itu kepada saya. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik untuk saya ketika saya taat pada orang tua saya. Karena orang tua saya menginginkan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Menginginkan saya mengikuti Tuhan lebih dalam. Maka dari itu saya pikir orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi saya okekan, saya ikuti semuanya. Dan sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Nah itu adalah warisan iman yang orang tua berikan kepada saya. Nah bagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata sudah lambat, sudah lewat masanya, tidak ada. Abraham dipanggil Tuhan ini bukan umur belia. Dia sudah punya istri. Tetapi ketika ia berkata, ia mau ikut Tuhan, dia mau ikut kehendak Tuhan, maka Tuhan memampukan Abraham. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dari skop kita yang terkecil, keluarga, kemudian gereja, mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat, keluarga-keluarga yang taat, keluarga-keluarga yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita pelajari dari nas ini tentang keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu janji berkat dinyatakan. Itu di ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi sini Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan membuat namanya besar. Tadi sudah saya singgung ya. Kita kenal sampai hari ini Abraham itu adalah bapak orang beriman. Dan setiap kita doa berkat pasti ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat Abraham dan keturunannya. Itu sampai hari ini kita rasakan. Itu karena tadi yang pertama panggilan ketaatan dan mau mengikuti kehendak Tuhan. Maka dari itu janji berkat Tuhan dinyatakan di dalam hidup Abraham sampai keturunannya, sampai ke kita pada saat ini. Jadi kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dari panggilan Abraham. Dan berkat Tuhan itu mencakup pemeliharaan, penyertaan, dan tujuan hidup yang berarti, bukan sekedar materi. Nah kalau kita berbicara berkat Tuhan atas Abraham, kita ingat cerita Lot, Bapak Ibu Saudara, ketika dia di Sodom dan Gomora. Nah, dia terjebak. Tetapi Abraham berdoa kepada Tuhan, minta Lot diselamatkan. Tuhan mendengar? Mendengar. Tetapi ada yang tidak selamat, yaitu istri Lot, karena dia masih menoleh ke belakang dan menjadi tiang negara. Lotnya diselamatkan. Jadi penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak hanya terbatas pada materi. Keluarga kita diselamatkan karena ada doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Ada pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Puasa kita didengar oleh Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara tidak sekedar hanya materi. Keluarga kita diselamatkan, keluarga kita menjadi berkat, dan keluarga kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan pemeliharaan Tuhan itu terus menerus akan ada dalam keluarga kita ketika janji berkat Tuhan itu dinyatakan. Kemudian Tuhan sanggup memakai keluarga biasa untuk menjadi alat pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga yang sempurna itu bukan perspektif kita, bukan cara pandang kita, bukan
bukan karena kita melihat, oh dia hebat, dia bagus, dia berkecukupan, dia jabatannya tinggi dan segala macam. Tetapi keluarga biasa, keluarga yang tidak dianggap. Nah, satu contoh di dalam Alkitab itu, di dalam kitab Timotius, kita tahu ya, Timotius anak rohani dari Paulus. Dia luar biasa. Dia dari neneknya Lois dan mamanya Eunike sudah taat di dalam Tuhan, dan itu yang menjadi contoh bagi kita pada pagi hari. Keluarga biasa, tetapi dipakai secara luar biasa. Bahkan suratnya Paulus kepada Timotius ditulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang kita biasa, tapi bagi Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita sama-sama hari ini, tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata sudahlah, cukup yang kemarin, tidak ada. Tuhan terus menanti kita sampai waktunya tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kasih karunia-Nya. Kemudian yang ketiga, misi menjadi berkat dijalankan. Itu di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah memelihara Abraham itu supaya melalui dia semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita itu sampai hari ini. Dan kita kenal Abraham itu sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Jadi menjadi berkat benar-benar dijalankan dalam kehidupan Abraham. Kemudian keluarga Kristen dipanggil bukan hanya menikmati kasih karunia, tetapi juga membagikannya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Abraham itu menjadi teladan bagi keluarganya dan bagi orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Kita buka Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai 8. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, jadi Abraham menjadi teladan sebagai om, sebagai paman. Dia menjadi teladan bagi keponakannya, bagi orang yang bekerja di rumah mereka, dan bagi orang yang ada di sekitar itu, yaitu orang apa tadi? Orang Kanaan dan orang Peris yang ada di negeri itu. Kalau perkelahian antar gembala-gembalanya kan banyak pasti ya, karena mereka punya ternak yang sangat besar. Pasti didengar orang sekitar situ. Tetapi Abraham mengambil langkah, yaitu janganlah kita berkelahi. Kita ini kerabat. Jadi tidak hanya kita hidup dalam ketaatan, tapi kita hidup saling mengasihi. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga Abraham. Jadi apa Bapak Ibu Saudara kita pelajari? Sifat perilaku kita sebagai orang percaya itu dilihat oleh orang banyak. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun, dalam sisi kehidupan kita, orang melihat, orang menilai bagaimana cara kerja kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana tingkah laku sikap kita, percaya kita kepada Tuhan. Itu yang orang nilai. Saya satu lagi kesaksian Bapak Ibu Saudara. Jadi di tempat saya bekerja itu untuk kaum minoritas itu agak susah izin. Jadi tidak hanya sebulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi saya bisa
memudahkan intoleransi di sekolah saya. Karena kalau setiap ada kegiatan, ada apa, kalau kita izin apa, udah izin aja dulu ke gerejanya, izin dulu ibadahnya. Tapi sekarang mereka bisa menghargai waktu ibadah saya. Dan itu tidak sebulan 2 bulan, tidak sehari 2 hari, bertahun-tahun, 7 tahun selama saya ada di situ. Saya mencoba. Saya tetap pada pendirian saya kalau di tempat kerja. Ketika ada jam ibadah, saya izin. Saya akan kembali setelah jam ibadah saya selesai. Itu terjadi waktu kadang ada kemah pramuka atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan guru-guru itu, pendidik itu menginap di sekolah. Jadi saya selesaikan dulu kegiatan saya di gereja, ibadah saya di gereja, baru saya pergi. Dan itulah masa karir saudara. Tapi orang melihat kita tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, kita taat beribadah, orang-orang akan menghargai kita. Itu butuh proses Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak kita pada hari ini, kita berusaha untuk tetap pada pendirian kita. Apalagi pendirian kita itu benar. Pendirian kita itu ada di dalam Kristus. Pasti lambat laun orang akan menghargai kita, keputusan kita, apapun yang menjadi tinggal kita kepada Tuhan, orang pasti akan legowo. Nah, di sini keluarga yang diberkati Tuhan seharusnya berdampak luas. Injil kerajaannya selalu membawa misi, dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kita akan baca Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 saya akan baca untuk kita sekalian. Demikianlah kamunya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaklah sikap perilaku kita itu mencerminkan Kristus, sehingga orang mengatakan, oh ini anak Tuhan Yesus, oh ini dia orang Kristen. Dia berbeda ya. Jangan sampai oh bodoh ae, sami mawon. Jangan sampai gitu. Sama aja bodoh sama kita. Wonge-wonge. Jangan sampai gitu, bahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai orang malah menghina Kristus gara-gara perbuatan kita. Hendaklah terang kita bercahaya sehingga mereka memuliakan Tuhan kita. Oh Tuhan Yesus itu baik ya, orang Kristen juga sama. Harus ada pernyataan seperti itu dimanapun kita berada. Jangan orang Kristen suka kelahi di sekolah, orang Kristen suka nyuri, orang Kristen gini ABCD yang aneh-aneh. Jangan seperti itu. Kita terangnya Kristus, garamnya Kristus. Hendaklah kita berbuat sama seperti Kristus berbuat. Kemudian kita baca lagi di Mazmur 133 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Jah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, jadi alangkah indahnya dan baiknya jika kita hidup dengan rukun. Tidak ada perkelahian, tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati, dengki. Karena itu semuanya tidak baik kalau mendatangkan keburukan bagi kita. Karena bukan hanya orang lain yang kena, duluan kita, diri kita yang rusak. Ibu Saudara, ketika kita memikirkan kesalahan orang, ketika kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan itu salah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan merusak diri kita. Dan akhirnya kita merasa terus tidak layak, terus dihakimi.
Kadang-kadang saya sebagai manusia juga ada fase seperti itu. Tapi kita harus meyakinkan diri kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita pribadi yang baru, kita kuat di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan setiap kita. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu yang memampukan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan satu lagi ayat penutup kita, Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus adalah kita saling mengasihi. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Maka dari itu firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi saudara kita, teman seiman kita yang kelihatan tidak kita kasih, tidak kita tolong. Untuk itu sebagai keluarga Kristen kita perlu menjadi teladan dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang. Tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Adalah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Itu tidak hanya kita nyanyi, tapi kita berkatakan dalam hidup kita. Tuhan, pakai aku selama aku masih kuat. Selama saya mampu, selama saya ada di dunia ini, pakailah saya. Pakailah keluarga saya, pakailah istri saya, pakailah anak saya, pakailah suami saya, pakailah oma opa dan seisi rumah saya untuk menjadi berkat selama saya masih kuat. Amin. Bagi firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pemberitaan pada pagi hari ini, pemberitaan firman-Mu, biar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang senantiasa hidup dalam ketaatan, hidup dalam janji-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Engkau dapati senantiasa setia, sehingga keluarga kami semuanya boleh diselamatkan oleh Tuhan, dan kami boleh masuk dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hambamu sudah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus saja yang memeteraikan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan dalam hidup kami Engkau yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada pemimpin puji. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan kembali memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan kepada saudari Lia untuk boleh memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersama dengan doa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi asap dupa yang terbawa harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu, dan juga menjadi berkat bagi gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan, kita angkat pujian sungguh bangga Bapa.
Bapak, Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk Jumat ini ada ibadah doa dan pendalaman Alkitab pada tanggal 3 Juli 2026 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Margareta Yohana Putri, pemusik oleh Saudari Maria Angelina, pokok dan wasiat oleh Ibu Titin Sumani, operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian. Untuk 3 Juli ini belum ada perjamuan kasih. Perjamuan kasih akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli di ibadah doa berikutnya lagi. Kemudian hari Sabtu ada ibadah memulai di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 5 Juli 2026 dengan worship leader Ibu Ruce SPD, singer oleh Saudara Asalia Mustian, Ibu Maika PW dan Ibu Sriwani. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakub. Kemudian petugas persembahan oleh Bapak Tiono dan Bapak Sukino Andreas. Kemudian petugas perjamuan kudus oleh Bapak Alfred STMT, Bapak Alfredo Tamunan SH dan Bapak Pepar Dede. Kemudian operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian. Terima tamu oleh Bapak Sukino Andreas dan Bapak Purwadi. Ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang bersamaan, yaitu jam 8.30 atau setengah 9 pagi. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau telah memberkati kami dengan iman. Engkau juga telah memulihkan pikiran, perasaan dan hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kau bersama-sama mereka. Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam semua pergumulan mereka, sehingga bagi mereka ada kelepasan hari ini. Dan di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan agar ada puji-pujian penyembahan yang naik ke hadapan hadirat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan berkenan memakai semua denominasi gereja dan orang-orang kudus-Mu yang tersebar di seluruh persada Nusantara, agar kami sekalian terpanggil untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, sehingga melalui kami sekalian banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Engkau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Dan Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan himpunkan kami kembali pada hari-hari pada yang akan datang, dan kami dapat menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.